Perkembangan bahasa pada anak. Pengertian bahasa. Sesuai dengan fungsinya, bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh seseorang dalam pergaulannya atau berhubungan dengan orang lain. Bahasa merupakan alat pergaulan. Penggunaan bahasa menjadi efektif sejak seorang individu berkomunikasi dengan orang lain. Pada perkembangan bahasanya dimulai dengan meniru suara atau bunyi tanpa arti dan diikuti dengan ucapan satu suku kata, dua suku kata, penyusun kalimat sederhana, dan seterusnya. Perkembangan bahasa anak sekolah dasar. Perkembangan berbicara dan berbahasa anak usia 6 tahun antara lain, berbicara tanpa henti bisa digambarkan seperti pengoceh, bercakap-cakap seperti orang dewasa, banyak bertanya, mempelajari 5-10 kata setiap hari. Kosakatanya terdiri dari 10.000 sampai 14.000 kata, menggunakan bentuk kata kerja, urutan kata, dan struktur kalimat yang tepat. Kemudian menggunakan bahasa dan bukan tangisan disertai teriakan atau agresi fisik untuk mengungkapkan ketidaksenangan. Ini punyaku, kembalikan, kamu bodoh. Kemudian berbicara sendiri sambil menentukan langkah-langkah yang diperlukan untuk memecahkan masalah sederhana, walaupun logikanya mungkin tidak jelas bagi orang dewasa. Kemudian menirukan ucapan populer dan kata-kata kotor, menganggap ucapan-ucapan jorok sangat lucu. Senang menceritakan lelucon dan teka-teki, biasanya humornya jauh dari halus. Senang dibacakan cerita dan mengarang cerita. Mampu belajar lebih dari satu bahasa, melakukannya dengan spontan dalam keluarga bahasa atau multibahasa. Untuk perkembangan berbicara dan berbahasa anak usia 7 tahun antara lain, senang bercerita, suka menulis cerita pendek, menceritakan dongeng khayalan, lalu menggunakan susunan kalimat dan bahasa percakapan seperti orang dewasa. Pola kalimat mencerminkan perbedaan budaya dan letak geografis. Kemudian menjadi semakin tepat dan luas dalam hal penggunaan bahasa. Semakin banyak menggunakan kata sifat deskriptif dan kata keterangan. Lalu menggunakan gerak tubuh untuk menggambarkan percakapan. Mengkritik hasil karyanya sendiri. Saya tidak menggambar dengan benar. Gambarnya lebih bagus dari gambarku. Membesar-besarkan kejadian adalah hal yang wajar. Saya makan 10 hotdog pada waktu piknik. Menjelaskan kejadian sesuai dengan kemampuan dan atau kebutuhannya. Hari ini tidak hujan karena saya akan pergi piknik. Menggambarkan pengalaman secara rinci. Pertama, kami memarkir mobil, lalu kami berjalan mendaki jalan kecil yang jauh. Setelah itu, kami duduk di atas pohon yang rubuh di dekat danau dan makan. Kemudian memahami dan menjalankan perintah dalam beberapa tahap, sampai 5 tahap. Kadang minta diulang perintahnya karena tidak mendengarkan seluruhnya pada saat pertama kali disampaikan. Sedangkan perkembangan berbicara dan berbahasa anak usia 8 tahun antara lain, senang menceritakan lelucon dan teka-teki, mengerti dan melakukan instruksi beberapa tahap sampai 5 tahap. Mungkin minta diulang karena tidak mendengar seluruhnya. Kemudian membaca dengan mudah dan memahaminya. Menulis surat dan atau mengirim pesan kepada teman termasuk deskripsi yang imajinatif dan mendetail, menggunakan bahasa untuk mengkritik dan memuji orang lain, mengulang-ulang ucapan populer dan kata umpatan, memahami dan mengikuti aturan tata kalimat dalam percakapan dan bentuk tertulis, berminat mempelajari kode kata rahasia dan menggunakan bahasa kode, bercakap-cakap dengan orang dewasa dengan lancar, mampu berpikir dan berbicara mengenai masa lampau dan masa depan. Untuk perkembangan berbicara dan berbahasa anak usia 9-10 tahun seperti senang berbicara, seringkali tidak berhenti dan tanpa alasan yang jelas. Kadang digunakan sebagai alat untuk mendapatkan perhatian. Kemudian ada mengungkapkan perasaan dan emosinya secara efektif melalui kata-kata. Memahami dan menggunakan bahasa sebagai sistem komunikasi dengan orang lain. Kemudian menggunakan ucapan populer yang sering diucapkan teman sebayanya, seperti manis, keren, tetap abis. Mengenali bahwa beberapa kata mempunyai arti ganda. Panjang tangan, mengadu domba.
menganggap perumpamaan yang tidak masuk akal atau permainan kata dalam lelucon dan teka-teki sebagai sesuatu yang lucu, menunjukkan pemahaman tingkat tinggi mengenai urutan tata bahasa, mengenali apabila ada kalimat yang tata bahasanya tidak tepat. Perkembangan berbicara dan berbahasa anak usia 11 sampai 12 tahun. Menyelesaikan sebagian besar perkembangan bahasa pada akhir fase ini. Hanya sedikit perbaikan masih diperlukan selama beberapa tahun mendatang. Sedang berbicara dan berargumentasi, sering tidak pernah berhenti dengan siapapun yang mau mendengarkan. Menggunakan struktur bahasa yang lebih panjang dan kompleks. Semakin menguasai kosakata yang kompleks, bertambah 4.000 sampai 5.000 kata baru tiap tahun, menggunakan kosakata dengan terampil untuk mengembangkan cerita dan menggambarkannya dengan jelas. Menjadi pendengar yang suka berpikir, mengerti bahwa kalimat dapat memiliki arti yang tersirat atau bertujuan. Ketika ibunya bertanya, apakah PR-mu sudah selesai? Beliau bermaksud untuk mengatakan kamu sebaiknya berhenti bermain, ambil bukumu dan mulai kerjakan PR-mu. Memahami konsep ironi dan sarkasme, mempunyai selera humor dan senang menceritakan lelucon, teka-teki, dan sajak untuk menghibur orang lain. Menguasai gaya bahasa bisa berubah-ubah berdasarkan situasi, gaya yang lebih formal ketika berbicara dengan guru, gaya yang lebih kasual dengan orang tua, dan gaya yang sering memakai ucapan populer dan kata rahasia ketika mengobrol bersama teman. Faktor-faktor yang mempengaruhi bahasa anak menurut Yusi Riksa tahun 2009. Yang pertama, kesehatan, kedua, intelijensi, ketiga, status sosial, 4, jenis kelamin, 5, hubungan keluarga, dan keenam, akses komunikasi. Kemampuan bicara anak pada umur tertentu. Sri Rumini dan Siti Sundari menyatakan bahwa anak kelas 1 SD yang kira-kira berumur 7 tahun dapat menguasai kosakata 14.000 kata, bahkan ada yang dapat sampai 24.000 kosakata. Dan setelah anak duduk di SD, kelas 6 SD, dapat mencapai 50.000 kosakata. Mengenai kemampuan anak menggunakan awalan, akhiran, dan sisipan, mempunyai urutan sebagai berikut. Anak kelas 1 SD sudah mengenal awalan me, di, pe, dan sudah dapat membuat kalimat dengan jelas. Sebagai contoh, dia sudah dapat mengatakan, saya dapat menulis, bukan saya dapat ditulis. Hal ini karena anak memiliki inner grammar, yaitu tata bahasa batin yang mereka peroleh dengan tidak sadar berdasarkan hasil pendengarannya. Pada kelas-kelas yang lebih tinggi, anak-anak mulai dapat menggunakan akhiran, dan setelah itu baru mereka dapat menggunakan sisipan. Kesulitan bicara yang dihadapi anak SD ialah menggunakan kata sambung dan kata di sebagai awalan dan sebagai kata depan, misalnya kata dipukul dan di rumah. Pendekatan play terapi untuk perkembangan bahasa anak. Play terapi atau permainan terapi adalah permainan yang terdiri atas sejumlah elemen-elemen tertentu dan bentuknya berbeda-beda untuk setiap kegiatannya serta ditentukan oleh pengaruh-pengaruh khusus yang ada pada anak. Terapi dalam bermain menurut Viola Brodi menyatakan bahwa saat permainan terapeutik diterapkan sebagai kegiatan terapi penyembuhan terhadap perilaku menyimpang. Oleh karena itu, terjadi bentuk-bentuk kegiatan yang melibatkan kontak fisik secara aktif, kontrol fisik, dan nyanyian. Bermain melibatkan keseluruhan fisik, mental, dan emosi dari anak untuk melakukan ekspresi. Saat anak bermain, akan tampak keseluruhan perilaku yang bersifat tertutup yang ada pada dirinya.